Saya datang karena memang merasa bahwa sebenarnya magnetnya itu ada di hijab. Berasa nggak Bapak Ibu? Berasa. Ya, berasa ya Pak Marco juga ya? Berasa banget. Magnetnya itu sebenarnya juga ada di hijab saat anak-anak teriak gitu. Terus akhirnya saya ke Pak Haji, sowan, tetap harus sowan. Gurunya kan ini ya, masa ya kita nggak sowan ya. Terus akhirnya ya saya di SMA 5 waktu itu di dekatnya Sumur Batu. Sumur Batu Ya. SMA 5 Kemayoran. Itu masih aktif di situ, jadi saya bolak-balik ikut aja ke situ. Karena deket ya, kan kalau ke sini agak jauh jadi saya kejar di sana. Udah saya rutinin, akhirnya saya terbuka. Oh, jalan ceritanya gini. Nah, dari perjalanan itu sampai dengan yang kedua, caranya tuh gimana selesainya? Segitu banyak loh Mbak, gitu ya. Perilaku yang nanti akan saya bagi dengan secara internal itu nanti ya kita saya informasikan. Cuman intinya adalah saat itu saya memang melakukan ibadahnya tetap fokus, tetap jalanin hijab, tetap juga jalanin jam 00, tetap juga kita jalanin 18 ilmu kandang. Nah, yang saya mau ngomong di sini adalah gimana sih nerapin ini. Bapak Ibu masih agak sulit nerapin ini? Ya. Oke, kita buka ya. Nanti kita sesi yang belakang baru nanti kita buka bagaimana yang tadi 40 pinjol itu terselesaikan. Tapi intinya yang di YouTube, yang di medsos lain itu sebenarnya sudah ada di video-video saya sebelumnya. Tapi memang rincian lebih dalamnya nanti akan saya kasih setelah ini, ya. Oke. Eksklusif. Oke. Saat ini kita mau bahas ini 18 ilmu kandang. Sudah dipegang Bapak Ibu? Oke ya, sudah dipegang ya. Ya, 18 ilmu kandang ini yang memang kita sulit banget gimana mulainya. Ya. Bapak Ibu, dari sekian ini menurut saya pionirnya adalah yang nomor 12. Apa tuh? Ya, kalau Bapak nomor 12 itu sudah dimulai, pasti yang lainnya ngikut. Bener gak mulainya tuh dari nomor 12 ya? Mikir, Mbak gimana caranya Mbak biar aku gak mikir. Orang ini bolak-balik nih datang, belum lagi istriku gini, ya kan? Pak, Bu, kita buka mindset bareng-bareng ya. Bapak boleh ada yang punya di HP-nya ada Al-Quran? Ada. Bapak buka coba salah satu boleh Al-Baqarah 286. Boleh dibuka Pak, nanti boleh dibacakan. Bapak ada? Ya, Al-Baqarah. Pak lah lupa kapan terakhir buka tuh terakhir. Al-Baqarah 286, siapa yang udah ketemu? Al-Baqarah 286. Ada yang udah ketemu bisa nanti saya kasih mic-nya. Enggak, yang artinya aja. Artinya aja bahasa artinya aja. Al-Baqarah 286. Ada? Ya, Bapak artinya disebutkan aja Pak, artinya aja ya Pak. Ya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakan dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau membebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Ada yang sudah baca juga di HP-nya? Ibu juga sudah? Ada yang udah ketemu? Coba boleh diulang lagi? Ada yang udah ketemu Al-Baqarah 286? Artinya aja. Yang keras ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
Dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dikerjakannya dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Allah kami, jangan Engkau bebankan kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatkanlah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu disimpan ya, nanti dibaca berulang. Yang awalnya saja. Kalau nggak di print ditempel, Iya. dijidat. Di print, ditempel, diingat ketika mikir. Ya, itu surat ya, bukan hadis. Kalau surat berarti Allah sudah kasih, betul-betul sudah dikasih. Udah paten. Bahwa Udah paten. Allah tidak akan memberikan masalah ya, apa tadi tuh? Membebani kita di luar kesanggupan kita. Oke? Sepakat dulu nggak? Ketika Bapak mikir, baca lagi. Ketika Bapak mikir, baca lagi. Itu yang saya lakukan. Pada saat istri cerewet, baca lagi. Al-Baqarah 286. Al-Baqarah 286 itu yang menguatkan saya. Karena itu surat ya. Surat kan apa Pak? Memang sudah wahyu ya. Allah sudah kasih ya. Terus kalau kita berbuat, apa tulisannya di situ? Kita akan dikasih apa? Itu tadi ada kalimatnya. Dikasih apa kalau kita sudah berbuat? Itu kan ayatnya bunyinya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Maksudnya kalau misalnya umpama bini cerewet nih, coba bacain aja begitu. Jangan. Wah, kalau istri cerewet tuh dikasihnya duit. Benar Pak. Betul nggak Bu? Betul. Kalau dibacain surat Al-Baqarah, Agak mempan. itu Al-Baqarah. bukan ilmunya RDAY, bukan. Kalau istri cerewet, ilmu RDAY harus dikasih uang atau dikasih emas 25 gram. Kok malah baca surat Al-Baqarah? Agak mempan. Ketika Bapak Ibu Lucu juga nih Bapak nih. Lucu juga. Ketika Bapak Ibu mikir nih, kan kita semua nih ngomong, ini nih awalnya dari mikir nggak? Mikir. Iya dong. Dari mikir ibu jadi cerewet, dari mikir ibu jadi gundah, bapak jadi gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkel, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, jadi cerewet, jadi cemberut, akhirnya komen, habis itu jadi cemburu karena mikir lagi, terus dendam, kesel, ketus, jutek, muka suntuk. Apa yang nggak semuanya dari mikir? Iya. Bos, nih bos. Kalau kita sayembara, siapa yang mau kawin sama bapak yang tadi komen? Ibu-ibu nggak ada yang mau nunjuk tangan, nggak ada. Mana ada istri cerewet dibacain surat Al-Baqarah? Duit Pak, duit minimal 2 juta atau emas 25 gram, Ibu. Betul nggak Bu? Lo sama aja sama bini gue lo, dasar lo. Bini gue nonton nih di YouTube, ya Pak. 25 gram ya Ma. Jadi Bapak Ibu, pertama kali ketika mau membereskan biar nggak mikir, Ibu Bapak harus mindsetnya dibuka, mikir lagi ke sini nih, baca ke Al-Baqarah tadi, bahwa Allah itu tidak membebani kita di luar dari kesanggupan kita. Artinya apa? Kenapa saya 40, Ibu nggak jadi punya 40? Iya kan? Saya maunya Ibu Nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda, nama orang tua beda. Iya. Iya, Mbak Nadia 40, mungkin Ibu 90. Kenapa saya ada 17, Bapak kok nggak ada sama sekali? Saya maunya Bapak juga punya utang kayak saya. Karena Bapak di otaknya isinya Al-Baqarah. Emas bos, emas 25 gram. Tuh bini gue nonton tuh, bini gue 25 gram. Ya, jadi
ini pertama kali yang saya mau infoin ke Bapak Ibu. Untuk menghindari mikir, Bapak dan Ibu mindsetnya dibuka dulu. Ya, bahwa kalau kita memang dikasih anugerah itu tidak bakal di luar dari kemampuan dan kesanggupan kita. Setuju? Paham ya di situ? Saya soalnya menekankan di sini karena itu surat ya, bukan hadis ya. Jadi memang wahyunya udah gitu ya. Sudah ada di Al-Qur'an ya. Ketika nanti mikir, ingat lagi. Oh iya, Al-Baqarah 286. Ingat lagi. Oh iya. Pokoknya awalnya dari mikir, jangan mikir. Gimana Mbak nggak mikir Mbak, orang di depan mata ada aja gitu kan? Ada terus ya lewat lagi, ini bikin kesel. Nah, berarti awal mulanya harus kita yang punya motivasi. Gede hajat apa gede mikir? Jadi harus betul-betul Bapak Ibu menghilangkan rasa yang keselnya itu tadi keluar. Karena saya gede hajat, jadi saya nggak mau mikir. Karena ternyata Allah sudah kasih ke kita sesuai dengan kesanggupan kita. Oh berarti nggak mungkin lah aku sampai ya bisa ngapa-ngapain. Ya, oke, mindsetnya dibuka dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, dari mikir tadi bisa berujungnya macam-macam. Mulai dari gundah gelisah murung. Ya kan Bapak Ibu, kita klasterin aja ya, kita kelompokin ya. Kalau gundah gelisah ada lagi nggak? Sedih ya, itu jadi satu. Gundah gelisah sedih sama apa? Jadi satu. Ada lagi nggak? Murung. Iya. Gundah gelisah murung sedih. Jadi satu ya. Suntuk, yes, suntuk jadi satu ya. Gundah, gelisah, sedih, suntuk jadi satu. Hah? Ngeluh enggak? Belum. Itu nanti. Ini yang gundah, gelisah, murung, sedih ya. Oke, gimana caranya Mbak? Apa yang harus aku lakukan? Dilakukan dulu, tidak mikir. Habis itu Bapak Ibu bisa memilih. Kira-kira kalau kita udah latihan jam 00 pakai senyum 41 kali, itu cara ngitungnya kurang lebih sekitar 15-16 menit Pak. Jadi kalau ngitung mungkin, ya tadi berapa ya? Lupa kan, kita kan ingatan jangka pendek ya Pak, Bu. Jadi udah aja dihitungin, kurang lebih 20 menit lah biar enak. Iya, senyum ya gini. Gini aja. Apakah Bapak hanya cuma senyum gini doang kalau malam-malam? Kan pasti akhirnya memancing untuk berpikir, aku dulu sama istriku kayak apa ya? Terus udah gitu istriku ngapain aja ya? Romantis. Ya. Romantis seperti Bu Sari Jamu Pamarican atau Rina dari Jogja. Ya, jadi pikirkan hal baik. Habis udah mikir tadi, kita udah mindset dibuka, otomatis pikirannya sudah jernih nih, sudah tahu bahwa ternyata oke, I'm okay. Saya tidak ada masalah, saya tidak ada apa-apa karena ini hanya cuman anugerah yang bisa bikin aku lebih baik lagi. Oke? Setelah udah mikirnya beres, udah kita latihan kan setiap hari di jam 00 untuk senyum. Mulai Bapak Ibu memikirkan yang lucu-lucu sama orang-orang terdekat. Misalnya nggak ada orang terdekat, kan kadang-kadang di YouTube itu kan suka ada yang lucu-lucu ya, kayak lapor Pak kayak gitu ya. Bosan nggak nonton YouTube yang lucu-lucu? Nah. Kalau Kan ada, bosan, kan? lihat nenen pasangannya. Iya. Yang tadinya awalnya naik, sekarang udah anjlok. Kudu ditadangin. Kudu ditadangin. Ya, Bapak Ibu, kita mulai tadi satu langkahnya sudah, habis langkahnya sudah itu selesai nih mikirnya, mindsetnya udah dibuka, kita harus ingat yang baik-baik, yang lucu-lucu. Udah, pokoknya harus dipaksa. Tidak lagi kita mulai dengan yang sedih-sedih kemarin. Ya, setuju? Oke. Kita mulai dengan yang lucu-lucu apa, terserah Bapak Ibu mau memikirkan apa. Itu latihannya. Latihan di jam 00 yang kita senyum itu. Setelah udah senyum, setelah itu boleh nih Bapak targetkan, Ibu targetkan. Setiap keluar rumah harus minimal dalam satu hari 10 orang disenyumin. Hai Bu, iya Pak. Ibu gimana kabarnya?
Senyum itu nggak cuman gini ya Bu. Sambil senyum di belakang ngikutin ambulan. Senyum itu tidak begini. Iya. Nggak gini. Gini. Ya. Senyum giginya keluar. Jangan sampai copot kayak saya. Saya copot kemarin jatuh di rumah sakit. Nyungsep bibirnya karena suster saya megang ini nggak kuat. Terlalu banyak senyum kata dokter. Oh gitu ya. Jatuh saya nyungsep. Ya, Bapak juga sama. Siapa yang memang ada berdagang, alhamdulillah biar bisa ketemu customer banyak-banyak. Jadi sudah mulai dari sekarang kalau ketemu customer Bapak Ibu senyumnya yang lebar. Coba latihan. 1, 2, 3. Yang paling lebar dapat uang bibit. 1. Ayo, yang lebar. Lebar. 1, 2, 3. Ibu-ibu mah bukan senyum yang lebar, malah alat kelamin yang lebar. Ya, mulai ditargetkan setiap ketemu 1 hari 10 orang. Lebih baik lagi lebih dari 10 orang sampai 24 jam. Diingat-ingat siapa tadi, udah berapa tadi ya? Bagus lagi lebih banyak. Harus senyum. Ya, itu yang bikin menghalau atau bikin ibu bapak tidak berpikir. Karena senyum itu adalah terapi menerima takdir. Ya, terapi menerima takdir untuk tidak komen dan lain-lain tuh dari senyum yang Pak Haji sudah sarankan untuk dilatih setiap hari. Jadi dilatihnya setiap hari senyum berapa kali? 41 kali. Ribet Mbak, aku ngitungnya kayak kemarin Bu Sari bilang, aku nggak ngerti itu udah berapa ya. Udah berapa hitungannya tadi, udah lupa gitu kan. Dimenitin aja nggak apa-apa. Sama aja dengan 41 kali biasanya 15 sampai 16 menit, tapi dibonusin lagi lebih enak, tambah 5 menit lagi, 4 menit lagi lumayan. Jadi senyumnya 20 menit. Ya, saya udah ngitung sih biar nggak susah ya. Kira-kira segitu. Oke? Ya? Iya nggak apa-apa, mau ngadep kaca, mau ngadep suaminya, kalau nggak ada suami yang ngadep guling, ngadep tembok gitu kan. Saya juga pernah Bu fase yang nggak ada suami kan, jadi senyumnya kayak Pak Haji bilang, Pak Haji saya kan nggak ada pasangan. Ya udah, itu senyumin aja tembok di sana. Ya udah tembok saya senyumin, iya, selama 20 menit, ya. Gitu. Ibu senyum sama tembok, alat kelamin ibu langsung konslet. Jadi jangan dikira saya udah pernah di fase tidak ada pasangan, pernah gitu ya. Dan mulai kembali, nah itu juga ijab di sini ada nanti ijabnya buat yang jodoh ya Pak. Saya ijab di sini dapat jodoh. Tuker tambah suami. Tukar sama suami. Nanti ada season berikutnya. Season berikutnya. Jadi setelah itu Bapak Ibu tadi sudah mikirnya, sudah ada dasar untuk tidak memikir dari Al-Baqarah tadi ya. Diingat-ingat lagi bahwa mindset itu adalah pemikiran kita. Gak boleh lagi berpikir bahwa hidupku sudah habis sepertinya, aku mau mati aja. Jangan ragu-ragu. Aku mau selesai aja hidupku kayak gini gitu ya. Lanjutin. Habis itu mikir udah selesai tidak, tadi kita bisa tanggulangi dengan senyum itu adalah gundah, gelisah, murung, sedih. Karena itu semua ada di raut muka kita ya. Di raut muka ya. Nah, ibu bapak kalau lagi di kamar mandi kan sendirian ya. Boleh untuk kita senam muka biar senyumnya enak. Senam mukanya gini kayak namanya lion face Pak. Ibu-ibu biar semangat sambil senyum muka di kamar mandi bisa video call langsung sama Haji Marco. Wah, berarti saya langsung sambil nyanyi dong. Halo, Landul. Salah, jangan lagu itu. Nenek moyangku seorang pelaut, punya senjata di bawah perut, dapat menegang, dapat mengerut, sekali tembak perutmu gendut.
Bapak Ibu, kan kalau di kamar mandi sendirian ya, nggak kelihatan siapa-siapa ya. Nanti gini Pak. Itu namanya senam muka, lion face. Jadi kalau ada Bapak Ibu kalau mau tahu MC yang kondang atau public speaking itu apa bahasa Indonesianya ya Pak? Ya, mesti diterjemahin, Mbak. Jadi kayak host-host yang ada itu tuh mereka latihannya biar dia tuh konsisten atau dia terus-terusan senyumnya itu bisa nggak yang gitu lepas. Itu caranya dia pakai latihan di kamar mandi namanya lion face. Lion face. Gitu. Wajah Singa. Bukan raja singanya, wajah singa, bukan raja singa. Wajah singa bukan raja singa. Jadi pakai itu latihannya. Kan ketika ibu harus senyum tuh kan harus paling tidak kan terus gitu ya. Jangan lagi itu nanti senyumnya jadi redup. Bapak juga jangan redup. Jadi kan di kamar mandi nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Udah aja kita nanti terapi muka lion face namanya. Oke? Nah, setelah tadi udah gundah gelisah murung yang ada di raut muka kita, dilatihnya seperti tadi, kita targetkan orang-orang di sekitar kita, kita senyumin. Ditargetin. Kalau saya 10 orang minimal, saya tambahin 20 orang. Jadi kalau belum 20 orang, cari orang lain. Hai. Jadi benar-benar udah harus betul-betul dikomitin Pak, bukan jadi orang gila bukan Pak, karena itu terapi. Terapi kita menerima takdir itu kesulitannya tuh banyak. Orang tuh mau nerima takdir itu mulai dari mindsetnya itu nggak bisa terbuka. Setelah mindsetnya nggak terbuka karena nggak ada dasarnya. Ketika dasarnya dia nggak punya, sehingga dia nggak tahu harus kayak gimana. Jadi jalan pintas saja ya udah pokoknya aku nggak ngerti lagi mau hidup kayak apa.